pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Pagi, Bu. Ibu. Iya, bagaimana kabarnya anak? Sehat? Sehat, Bu. Baik. Sehat. Sehat, Bu. Sehat, puji Tuhan. Ya, hari ini kita berjumpa kembali ya. Seperti biasa dengan Ibu Donda, kita pelajaran agama ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Ada yang mau mimpin doa? Siapa minggu lalu yang pimpin doa? Minggu Ayo, lalu Dok. saya, Bu. Stefanus minggu lalu ya? Ya, berarti bukan giliran saya lagi kan, Bu? Oh ya, berarti sekarang gilirannya Krisna. Ayo Krisna, pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, terima kasih Nak Krisna yang sudah memimpin kita dalam doa tadi. Ya, hari ini kita akan masuk pada materi Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Wah, Doa Yesus syukur, Bu. semua ini. Doa syukur, Bu. Kan Dan doa syukur. Yesus dibaptis. Siapa yang membaptis Yesus? Yohanes. Iya, bagus Yohanes. Nah, sekarang kita masuk pada materi mukjizat. Salah satu mukjizat yang dilakukan oleh Yesus dari sekian banyak mukjizat ya. Salah satunya yaitu Yesus memberi makan berapa orang? 5.000 orang. 5.000 orang. Ada yang sudah pernah mendengar kisahnya? Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang mungkin diceritakan sama mamanya, atau saat di gereja, atau saat di sekolah minggu. Ada yang pernah dengar ceritanya? Nah, Bu, di Pernah, Bu, sekolah di minggu. sekolah minggu. Iya, bagus. Berarti semua anak-anak ibu rajin sekolah minggu ya. Tepuk tangan semuanya dulu. Tepuk Pinter. tangan. Iya, harus begitu ya, Nak. Nah, ini Yesus memberi makan 5.000 orang banyak sekali ya. Itu bagaimana caranya? Dengan apa Yesus memberi makan 5.000 orang itu? Roti. Dengan roti, berapa rotinya, Anas? Berapa jumlah rotinya, Anas? 2 lah. Siapa yang tahu? Ayo. Berapa jumlah rotinya? Nanti Ibu kasih permen. 5. Iya, bagus Hefron 5. Berarti Hefron pinter memperhatikan saat guru sekolah minggunya membacakan atau bercerita ya. 5 roti dan 2 ikan. 2 ikan. Iya, 5 roti dan 2 ikan. Nah, nanti di akhir pelajaran ini sangat diharapkan kalau kalian itu bisa semakin mengenal Tuhan Allah itu. Tuhan Allah yang bagaimana, Bu? Yang selalu menyelamatkan umat manusia. Misalnya melalui peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang tadi. Nah, juga dengan pelajaran ini diharapkan kamu juga bisa mau saling berbagi sama temannya. Misalnya, si Anas punya bekal yang banyak, terus lalu Hefron atau Arisman nggak ada bekal dari rumah. Anas mau nggak berbagi sama temannya? Enggak mau, Bu. Hepon enggak mau bagi aku juga. Nggak boleh begitu. Iya, Hefron nggak mau bagi sama Anas. Mau juga, nggak enak makanannya. Boleh, kita harus saling berbagi ya, seperti Yesus juga kita lihat. Nah, sebelum kita masuk kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, kita lihat video dulu buah kebaikan dari semangkuk nasi. Ada yang sudah pernah Belum. menonton videonya? Belum, Ya, Bu. kita lihat bersama ya. Sudah tampil anak Ibu? Belum. Sudah tampil. Ntar Ibu stopkan dulu. Suatu hari di Taipei, Sudah, Bu. matahari hampir terbenam. Seorang pemuda masuk ke sebuah rumah makan dan berkata, Bolehkah saya hanya memesan semangkuk nasi? dengan ramah
Istri pemilik rumah makan menyiapkan semangkuk nasi untuknya. Melihat di atas meja masih ada kuah sayur yang tersisa, pemuda itu berkata, Nyonya Bos, bolehlah sisa kuah ini disiramkan di nasi saya. Nyonya Bos itu berkata, Tentu saja boleh. dia pun menyiramkan kuah di atas nasi dan berkata pada pemuda itu. Kamu bisa duduk dan makan di sana. Usai makan, dia kembali berkata, nasi itu dibungkus, dia pun membawanya pulang. Keesokan harinya, pada waktu yang sama, pemuda itu datang lagi ke rumah makan dan kembali memesan semangkuk nasi. Pemilik rumah makan berkata, Nasinya mau disiram kuah? berkata. Anak muda, kamu bukan penduduk asli sini ya? Lalu pemuda itu berkata, Bukan. Saya datang dari pedesaan untuk menuntut ilmu di sini. Di perkotaan segala sesuatu sangat mahal, jadi saya harus berhemat. ucapannya membuat pasangan suami istri ini menjadi sangat sayang padanya. Berhubung tahu kapan dia akan datang, mereka selalu menyiapkan nasinya dahulu dan diam-diam menaruh sayuran dan telur di dalam nasi. Setelah akrab dengan pemuda itu, suatu hari pemilik rumah makan berkata, Untuk siapa kamu membeli nasi untuk dibawa pulang setiap hari itu? pemuda itu berkata, Itu untuk makan siang saya keesokan harinya. pasangan suami istri itu merasa bahwa pemuda itu sangat giat dan bekerja keras sehingga sangat menyayanginya. 4 tahun kemudian, sebelum Terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Saya pasti akan mengingat kebaikan kalian. mereka berkata, Kamu juga anak yang baik. setelah lulus, pemuda ini pun pergi. Awalnya dia sering mengirimkan surat kepada mereka. Namun beberapa tahun kemudian, surat darinya pun semakin sedikit. Beberapa waktu kemudian, tidak pernah ada kabar lagi darinya. Di perkotaan, berhubung jalan terus diperluas, maka rumah makan itu pun harus dibongkar. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka terus mengajukan permohonan kepada pemerintah, tetapi percuma. Pemilik rumah makan sangat khawatir tentang kelangsungan hidup keluarganya. Suatu hari, seorang laki-laki berdasi mendatangi rumah makan itu dan bertanya, Apakah ada pemilik rumah makan ini? laki-laki itu lalu memberikan kartu namanya. Pemilik rumah makan berkata, Ada perlu apa? laki-laki itu berkata, Manajer umum kami yang mengutus saya ke sini. Beliau tahu bahwa tempat ini akan dibongkar. Perusahaan kami memiliki banyak karyawan. Masalah makan sangat memusingkan bagi kami. Perusahaan kami membutuhkan kafetaria. Jadi kami ingin mengajak Anda untuk membuka sebuah kafetaria di gedung kami. pasangan suami istri itu sangat gembira meski juga merasa curiga. Jadi mereka menerima tawaran tersebut. Lalu mereka pergi ke perusahaan. Saat bertemu, manajer umum itu berkata, Bos, Anda tidak mengenali saya? istrinya menyadari bahwa dia adalah pemuda itu dan dengan gembira berkata, Kamu juga bekerja di sini? sang asisten lalu berkata, Beliaulah manajer umum kami. demikianlah pasangan suami istri ini mulai membuka kafetaria di gedung perusahaan besar ini.
Iya, demikian video yang sudah kita lihat bersama, buah kebaikan dari semangkuk nasi. Nah, sekarang kita masuk dalam kelompok ya. Ini kita ada berapa orang semua? 6 ya. Iya, Bu. Siapa Bu. ketua kelasnya ini? Efron, Bu. Iya, kita ada 6 orang ya. Lalu Ibu bagi saja langsung dalam 2 kelompok. Nanti Ibu bagi, setelah itu kita membahas pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan video tadi ya. Nanti Krisna, Stefanus dengan Anastasia, lalu Hefron, Agustina dengan Arisman satu kelompok ya anak Ibu ya. Iya, masuk dalam kelompok. Sekarang setelah melihat ini, bagaimana perasaan kamu setelah melihat cerita pendek tadi? Apa yang dikisahkan di situ? Terharu, Bu. Kenapa terharu, Sedih, Arisman? terharu. Karena kebaikan ibu itu sama anak itu, terus anaknya berhasil, jadi terharulah. Karena kebaikan pasangan suami istri tadi ya, bos dengan nyonya bos tadi yang Iya, memberikan makanan kepada siapa? pada pemuda itu, Bu. Itu. Nah, memberikan makanan, begitu juga dengan Yesus juga memberi makan berapa orang tadi? 5.000. Berapa orang tadi, Efron? 5.000, Ibu. 5.000. 1.000 orang ya. Itu bisa kita lihat dalam Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 45, masih di kelompok yang sama ya. Nanti kita menonton video tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ya anak Ibu ya. Sudah pernah menonton videonya kan? Sudah? Belum, Cerita Ibu. aja, Bu. Video belum. Cerita aja ya. Ya, oke, sudah. Ini Ibu tampilkan videonya, baik. Ya, demikian videonya sudah kita lihat bersama. Siapa yang bisa menceritakannya? Kisah tentang video itu. Kelompok siapa yang bisa memberikan cerita singkat tentang video itu? Coba berdasarkan gambar yang Ibu berikan ini. Ada yang bisa? Saya, Bu, Ya, Krisna. itu ada banyak sekali orang di sana, Bu. Lalu ada Yesus yang sedang mengajar. Ada Yesus yang sedang mengajar. Ya, Yesus bersama dengan orang banyak. Ya, ada banyak orang yang mengikuti siapa? Seperti Yesus. Mengikuti Yesus ya. Mereka sudah mengikuti Yesus selama 3 hari. Nah, karena sudah 3 hari mengikuti Yesus, maka mereka merasa lapar. Iya kan? Mereka kelaparan, tidak ada makanan. Lalu Yesus menyuruh muridnya untuk mengambil makanan. Tetapi karena mereka jauh dari perkotaan, tidak ada. Lalu apa? Dari mana mereka dapat roti itu? Dari anak itu, Bu. Si anak ini mau memberikan bekalnya kepada Yesus untuk orang banyak ini. Bayangkan begitu ya Anas, harus kayak anak kecil ini mau kasih bekal sama orang yang tidak punya bekal. Ya anak Ibu saling apa? Lagi. Iya. Lalu apa yang dilakukan Yesus setelah menerima 5 roti dan 2 ikan dari si anak tadi? Siapa yang ingat ceritanya? Yesus berdoa, Bu. Doa. Yesus berdoa menengadah kemana? Ke Ke arah atas. Langit. atas, ke langit. Dia berdoa, mengucap apa, Nak? Syukur. Iya, siapa yang tahu mengapa kita harus berdoa sebelum makan itu? Biar bagaimana? Supaya nggak keselak, Bu. Nggak keselak. Iya, biar nggak keselak itu jangan ngobrol sambil makan, ya. Apa yang lain? Jawabannya yang lain. Mengapa kita harus berdoa? Mengapa harus berdoa seperti yang dilakukan Yesus itu? Kenapa ya? Tinggal Biar makan dapat- aja kan enak. Dapat Supaya- berkat Tuhan, Bu.
Saya, Bu, Bagus supaya iya Efron. mengucap syukur. Mengucap syukur, iya mengucap syukur atas apa? Makanan. Biar memberkati makanan yang akan kita santap, iya kan, agar menjadi berkat. Nah, setelah Yesus selesai mengucap syukur, apa yang terjadi? Lalu bagaimana selanjutnya? Ada yang ingat? Ya, tambah banyak, Bu. Jadi bertambah banyak. Sebelum bertambah banyak bagaimana? Kepada siapa diberikan Yesus 5 roti dan 2 ikan itu? Ada orang-orang. Kepada para murid. Agar para murid membagikan kepada Orang-orang. 5.000 orang. Nah, 5.000 orang itu hanya laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bayangkan 5.000 orang, ya. Dengan Yesus mengucap syukur, memohon kepada Allah Bapa, maka terjadilah mukjizat itu. Dan kemudian ada sisanya, ya kan? Berapa bakul sisanya, Anas? Anas itu ngapain? Main apa itu, Anas? Lagi gatal, Bu, tangan. Sisanya berapa bakul sisanya, anakku? 1, 2, 3, 4, 5 itu, Bu. Ada lagunya 5 roti dan 2 ikan. Itu ada. Berapa sisanya itu? 12 keranjang. Iya, bagus. 100 untuk Anas. 12 keranjang atau 12 bakul. Nah, anak ibu, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita harus saling berbagi. Itu yang pertama. Ya, melalui si anak kecil tadi yang mau memberikan makanannya kepada Yesus untuk diberikan kepada orang banyak. Harus mau berbagi kepada teman yang membutuhkan. Lalu yang kedua, kita bisa mendapatkan makanan jika kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita bekerja, lalu kita meminta berkat kepada Allah untuk makanan yang sudah kita peroleh. Mengapa kita harus berdoa sebelum makan? Itu mengapa? Agar karena kita saat berdoa, itu jiwa kita juga kan ikut makan melalui doa itu, agar bersatu bersama dengan tubuh dan darah kita, makanan yang kita konsumsi menjadi sebuah berkat dari Allah ya. Nah, ini tadi yang Ibu katakan, kita harus berdoa sebelum dan sesudah makan ya anak ibu. Lalu yang berikutnya, ini rezeki yang kita peroleh dari Tuhan harus dibagikan juga kepada sesama yang membutuhkan. Bukan asal memberikan saja, tetapi harus dengan hati yang senang dan tulus ya. Baik ya, anak sudah bisa nanti berbagi bekal sama Efron ya anakku? Sudah bisa kan nak? Iya, bagus. Nah, jadi Ibu harapkan setelah pelajaran ini nggak ada lagi yang pelit-pelit sama makanannya, sama temannya. Ya, harus mau saling berbagi ya. Tidak ada, jangan ada rasa merasa, nanti saya jadi berkurang makananku. Enggak, karena itu akan menjadi berkat bagi kita. Bisa ya anak Ibu? Bisa, Bu. Bu. Ya. Iya, nah sekarang kita akan mengakhiri pelajaran kita. Kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa penutup? Efron, Bu. Efron dulu, pimpin doa. Efron. Bu, Kayaknya Efron. Efron sudah mengakui. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Iya, bagus. Terima kasih anak-anak Ibu. Salam sehat. Kasih, Sama-sama, Bu. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Donda. Direkam ya? Ya, Direkam. udah direkam. Tenang saja. Apa-apa. Silakan, Ya. silakan direview. Memang harus Silakan, diulang. Ibu. Untuk Bu Donda, sudah bagus tampilnya.
bahasanya dah bahasa sederhana sesuai dengan karakter anak SD kelas 3 ya. Jadi dah menguasai. Satu hal yang kurang dalam memberikan jawaban, anak-anak tolong dikasih reward atau hadiah tepuk tangan, pujian, biar mereka semakin semangat. Itu saja yang bisa diperbaiki supaya kita semakin sukses dan akhirnya mendapatkan hasil yang memuaskan serta berkarya di lapangan dengan baik. Terima kasih.